Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali dalam serial Renungan Pagi GKKB Jemaat Pontianak. Nah, kita mungkin sering merasa atau mengalami yang namanya keterbatasan dalam pelayanan. Dan terkadang kita merasa bahwa ketika kita berada di dalam keterbatasan dan kita mencoba untuk terjun ke dalam pelayanan, kita hanya berpikir bahwa kita itu adalah sebagai beban. Contohnya, misalnya gereja kita mengadakan sebuah mission trip dan kita sadar bahwa kita tidak bisa bercerita sekolah minggu, kita sadar kita tidak bisa menyetir, kita sadar kita tidak bisa memasak, dan kita sadar juga kita tidak pandai dalam memimpin pujian dan sebagainya. Kita akan merasa menjadi sebuah beban. Nah, hari ini firman Tuhan menguatkan kita dan memberikan kita harapan bagaimana di dalam keterbatasan kita masih tetap bisa melayani Tuhan. Hari ini nats firman Tuhan terambil di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang keempat ayat 4 sampai 9. Nah, hakim dalam konteks perjanjian lama itu merupakan pemimpin militer, bukan seperti hakim yang kita ketahui saat ini yang mengadili di sidang pengadilan dan sebagainya. Nah, hakim juga biasa bertugas menyelesaikan sengketa umat dan membawa umat kembali kepada hukum Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini menunjukkan ada satu kriteria yang spesial, yaitu seorang perempuan yang bernama Deborah yang bisa menjadi hakim. Dan kita tahu bahwa budaya Timur dekat kuno itu sangat menekankan pada budaya patriarki, atau di mana seorang laki-laki lah yang harus memimpin, terutama memegang kendali atas ruang publik atau dalam ritual keagamaan. Namun, Deborah ini menerobos budaya tersebut. Tidak hanya menjadi seorang hakim, namun dikatakan juga bahwa Deborah ini seorang nabiah. Memegang dua jabatan sekaligus bukanlah hal yang mudah. Dan ini menunjukkan bahwa betapa besarnya otoritas rohani dan hikmat yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan kita lihat di sini, ketika Deborah menjadi seorang hakim, dia tidak memimpin di sebuah istana, melainkan di bawah pohon korma. Di antara kita, siapa saja bisa melayani Tuhan. Tuhan tidak memilih orang yang sempurna untuk bisa melayani Dia, tetapi Tuhan menyempurnakan orang yang mau dipakainya. Nah, kita juga melihat di sini, pada masa itu, Deborah meminta Barak untuk memimpin pasukan dalam menyerang pasukannya Sisera. Dan kita mendapat informasi di sini, di Hakim-Hakim pasal 4 ayat 5, dikatakan bahwa Yabin, raja orang Kanaan, dan panglimanya Sisera itu memiliki 900 kereta kuda. Dan ini merupakan jumlah yang besar. Dan kereta besi pada waktu itu bisa dianggap sebagai sebuah tank. Ya, jadi perasaan yang menakutkan itu pasti ada. Takut akan kekalahan dan menghadapi kekuatan militer yang sangat besar. Nah, terkadang kita juga fokus pada kereta besi itu. Padahal Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita dan tidak ada yang mustahil jika kita bersama dengan Tuhan. Selanjutnya, kita juga melihat bahwa si Barak ini ternyata adalah seorang panglima perang. Dan panglima perang takut. Dan dia malah meminta Deborah untuk menemaninya. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika Tuhan memakai kita bukan untuk jadi pahlawan utama, tetapi juga menjadi seorang supporter, di mana kita bisa menguatkan seseorang yang hadir di samping kita, mungkin rekan kerja kita, ataupun keluarga kita, atau sahabat kita yang merasakan dalam keterbatasan. Justru kehadiran kita, doa kita, dan dukungan kita sanggup memberikan penguatan kembali untuk mereka bangkit. Dan di tengah budaya itu, di mana laki-laki itu yang mendominasi, Tuhan justru memilih seorang perempuan. Dan seorang ibu di Hakim-Hakim pasal 5 ayat 7 ya. Pada akhirnya nanti Sisera akan tewas juga di tangan perempuan. Nah, sebagai penutup, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini mungkin dunia terlihat seperti sebuah medan perang. Banyak kereta besi yang menanti kita. Namun kita perlu ingat bahwa Tuhan tidak memakai orang-orang yang sempurna. Tetapi Tuhan menyempurnakan orang-orang yang ingin dipakainya.
Tetap jadilah seperti Deborah, bersiap sedialah dipakai Tuhan dimanapun kita berada, dan jadikan kehadiran kita sebagai penguatan bagi orang-orang sekitar. Kiranya pada pagi hari ini firman Tuhan bisa menjadi kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati.